Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Eh, Sahabat milenial, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Quranic entrepreneurship, ya, nilai-nilai Al-Quran, ya, tentang kewirausahaan. Yang dalam hal ini kita akan membahas khusus bagaimana tips menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, langkah penting apa, ya, dalam memulai satu usaha? Nah, yang perlu kita perhatikan para sahabat milenial, langkah penting dalam berusaha itu adalah yang pertama itu adalah niat. Nah, kenapa niat? Karena niat itu menjadi dasar, ya, yang akan menyampaikan kita untuk sampai kepada satu tujuan. Nah, sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ada terletak pada niat. Sesungguhnya pekerjaan apapun yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya serius, maka apa yang kita lakukan tujuannya akan sampai. Kita niat berwirausaha akan sampai kepada tujuan, yaitu menemukan satu kesuksesan. Maka niat itu menjadi penting. Tapi niat saja tidak cukup. Nah, maka langkah yang kedua itu adalah action. Ya, action. Action itu adalah satu tindakan nyata. Ya, tidak kebanyakan mikir. Nah, action itu perilaku yang kita arahkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan niat yang pertama itu. Ya, kalau aksi di dalam wirausahawan, maka seseorang itu ya wis kalau mau mulai usaha ya lakukan apa yang kira-kira menjadi pilihan dalam wirausahanya. Karena berwirausaha itu akan banyak genrenya. Maka kita pilih salah satu yang kira-kira kita minati, maka di situ kita harus setelah menetapkan niat kita harus beraksi. Ya, tidak usah banyak mikir. Nanti kalau banyak mikir maka nggak akan ada hasilnya, ya, nggak akan memulai. Nah, ini pentingnya adalah langkah yang kedua perlu aksi. Nah, kemudian yang ketiga, maka seorang yang memulai berwirausaha harus membebaskan diri dari ketakutan. Jangan takut. Nah, dalam hal ini tentu kita nggak boleh takut gagal. Wong belum mencoba kok sudah takut duluan. Nah, ketika kita dalam berwirausaha itu sudah takut duluan, maka artinya kita sudah gagal sebelum memulai. Nah, padahal kita ingin sampai kepada kesuksesan. Maka seorang wirausahawan bebaskan diri kita dari rasa takut. Maka kita akan mencoba. Ya, gagal itu hal yang biasa, yang bisa dialami siapa saja. Ya, bahkan kegagalan itu sesungguhnya kan kita harus maknai sebagai keberhasilan yang tertunda. Maka harus kita bangkit kembali untuk menapakkan diri kita, ya, move on kembali untuk tetap mencapai apa yang kita inginkan. Jangan takut, jangan pula khawatir. Sebagaimana dalam Quran surah Fussilat, Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, jangan kau takut dan jangan kita khawatir. Tetap saja melangkahkan langkah kita step by step, ya, terus berusaha terus, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, tidak kita menyerah. Ya, kegagalan bukan satu hambatan, maka kita jangan takut gagal. Nah, langkah selanjutnya adalah sebagai seorang yang memulai satu usaha, kita ini jangan terlalu berharap banyak. Maksudnya bagaimana? Jangan kita ini baru mulai membangun usaha, kemudian langsung kita mengharapkan untung besar. Nah, ini tidak tepat. Ya, tentu kita membangun satu usaha itu ya ingin ingin mendapatkan keuntungan, profit itu hal yang wajar. Tetapi jangan kita kemudian menyandarkan harapan keuntungan yang banyak, ya, di saat proses usaha itu baru kita bangun. Maka kita harus harus menempatkan harapan itu ya yang wajar-wajar saja. Jangan terlalu berharap yang yang terlalu berlebihan.
Nah, nanti kita akan nggak, kalau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nanti kan bisa itu kemudian menjadi ini ya, menjadi satu hambatan diri kita. Mungkin kita akan putus asa, ya. Nah, padahal keputusasaan itu akan menjadikan kita, langkah kita akan mati di situ. Kita nggak akan bisa maju. Nah, yang berikutnya, bahwa seorang wirausahawan, ya, itu mesti harus, ya, berpikir secara sederhana. Ketika kita memulai suatu usaha, maka kita nggak usah berpikir terlalu jelimet, ya, nggak usah berpikir terlalu jelimet, ya. Kita ini harus berpikir, ya, yang sederhana saja. Wis pokoknya konsep kita ini mau usaha apa, ya, mau usaha apa yang kira-kira sesuai, yang kira-kira cocok dengan kemauan yang kita minati, maka disitulah kita ambil itu, ya, kita lakukan, tidak usah terlalu dipikirkan sampai wah nanti kalau begini, kalau begitu, nanti malah nggak akan mulai-mulai apa apa yang kita usahakan gitu. Kita nggak akan jadi mulai menapaki usaha yang kita inginkan. Bisa nggak berpikir terus nggak dilaksanakan. Nah, ini malah menghambat apa yang menjadi keinginan kita. Nah, langkah penting yang selanjutnya adalah kita harus belajar dari apa yang ada di sekeliling kita. Kita tahu bahwa satu pengalaman itu, ya, guru yang sangat berharga. Pengalaman baik yang ada di dalam diri kita maupun pengalaman yang didapat orang lain. Dan tentu kita akan belajar dari sekeliling kita. Karena yang ada di sekeliling kita sesungguhnya adalah, ya, itu satu ini ya, satu ilmu yang kali ketika kita ini pandai untuk menangkap, ya, menangkap peluang, menangkap sesuatu persoalan yang kemudian kita bisa ini manfaatkan untuk mengembangkan usaha yang kita tekuni, maka di situ akan banyak sekali, ya, progres yang akan kita dapatkan. Belajar apa yang ada di sekeliling kita, karena seorang wirausahawan memang diantaranya harus peka terhadap lingkungan, karena dengan belajar apa yang ada di sekeliling kita akan melihat berbagai tantangan dan peluang, dan situlah akan bisa kita ambil, ya, mana tantangan, mana peluang yang kita bisa jadikan, opportunity yang bisa kita jadikan ini apa namanya, pengembangan bisnis kita, usaha kita, dan apa saja hambatan-hambatan yang kira bisa kita selesaikan agar bisnis kita, wirausaha kita akan terus berkembang. Nah, kemudian langkah penting selanjutnya adalah kita mau belajar dari orang lain. Nah, kalau dalam meminjam istilahnya dari Bob Sadino, ya, seorang pengusaha sukses, ya, termasuk salah satu seorang pengusaha tersukses di negeri kita, Bob Sadino itu belajarlah, ya, merasa diri ini masih goblok. Nah, kalau kita ini merasa masih bodoh, masih goblok, itu akan terus ingin belajar dari orang lain. Nah, keinginan kita belajar di online sama seperti gelas kosong yang ingin diisi, ya, tidak tertutup, maka kita akan cepat untuk mengimprove, ya, mendapatkan pengalaman yang banyak, mendapatkan ilmu yang banyak dari orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kita temui. Yakinlah bahwa setiap orang yang kita temui itu membawa satu ilmu yang kita tidak tahu. Makanya jangan sampai kita ini menutup diri dari pengalaman yang kita harus dapatkan dari orang-orang lain. Khususnya adalah dari mereka, orang-orang yang sudah sukses lebih dahulu dari kita. Maka belajar dari mereka, orang-orang sukses, membawa kita ini akan semakin banyak perbendaharaannya, ya, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak pengetahuan yang kita serap dari orang lain, maka di situ akan semakin memungkinkan kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih, ya, untuk mengembangkan wirausaha yang kita tekuni. Nah, selanjutnya adalah langkah penting yang perlu diambil bagi seorang wirausaha, ya, yang merintis dunia usaha, itu yang perlu dirancang adalah
membuat perencanaan yang simple, ya, cepat mengambil keputusan, langsung berani eksekusi. Nggak usah terlalu jelimet tadi ya. Rencananya yang sederhana saja, nggak usah rencana yang berbelit-belit, yang sampai apa detail itu. Nanti malah nggak jadi-jadi. Maka rencanakan apa yang ingin kita lakukan dengan sederhana, nggak usah berbelit-belit. Pokoknya yang paling penting adalah eksekusi. Apa yang menjadi keinginan kita untuk berwisata dalam bidang apa, lakukan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, sahabat milenial, bahwa langkah penting dalam berusaha itu adalah jangan kita ini adalah egois. Nah, jangan kita egois. Karena keegoisan itu merupakan apa ya? Merupakan ini ya, sifat yang tidak baik. Keegoisan akan membawa sikap sombong. Akhirnya kita akan menutup diri, ya, menutup diri. Kita kalau egois, individualis, maka kita tidak akan berkembang, ya, karena kita nggak mau melibatkan orang lain dalam meraih kesuksesan kita. Padahal kesuksesan apapun, ya, terutama adalah dalam berusaha itu tidak ada orang sukses, ya, orang sukses di dunia ini, ya, tanpa melibatkan orang-orang lain. Oleh karena perlu di situ ada jejaring, jejaring yang kita ini bangun. Tentu kita harus menekan sifat egois yang ada dalam diri kita, karena ini kaitannya dengan membangun mentalitas kita, bagaimana bekerja di dalam satu satu kelompok atau di dalam satu tim, ya, bagaimana bersentuhan dengan orang-orang lain yang mesti kita ini harus selalu membuka diri, ya, terus bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang kita uh, ini ya yang memang uh, kita ketahui bahwa itu memang penting dan uh, harus kita libatkan. Nah, itu sahabat muda, tip langkah-langkah bagaimana kita menjadi seorang wirausahawan sukses. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akan ketemu di sesi yang berikutnya, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.